Acara ini didukung oleh Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para pemirsa Aljon yang setia, kembali bersama saya Prawida Mulyo dalam rangkaian acara Jendela Sawit Nusantara. Acara kali ini sawit yang berkenaan dengan kesehatan, di mana kita telah kehadiran narasumber yang begitu sangat istimewa, praktisi, peneliti yang mempunyai kompetensi yang tinggi, seorang chef, seorang ahli gizi, dan tentunya didukung oleh BPDPKS dalam acara Jendela Sawit Nusantara. Baiklah para pemirsa, tidak berlama-lama, acara kami serahkan kepada moderator kita, Bapak Dr. Insinyur Darmono Tani Wiryono, MSc. Silakan Pak Darmono. Baik, sahabat Erjan yang setia dan luar biasa, kita lanjut ya. Tadi kan sudah banyak dengar ya mengenai sawit ya. Gimana, ada perubahan Paradigma ya? paradigma atau pandangan terhadap minyak sawit ini, gini ke? Iya Pak, pastinya banyak sekali perubahan paradigma. Saya juga mungkin akan membantu untuk mengubah paradigma masyarakat yang lainnya juga ya Pak ya, bahwa kita hanya berpikir di dalam minyak itu terkandung kolesterol, betul yang seperti Bapak bilang, dan lemak jenuh, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi ternyata dalam minyak sawit yang tadi dibahas, ada banyak manfaatnya juga, termasuk vitamin A yang bisa membantu pertumbuhan kepada anak dan imunitas juga Pak, seperti itu. Ya, tidak hanya mencegah stunting, tetapi juga meningkatkan kecerdasan. Ini saya kira luar biasa sekali. Baik, Mas Ardi, BPDPKS itu kan ada acara yang sangat menarik ya di akhir bulan ini kalau nggak salah, yaitu lomba memasak. Apa itu? Apa yang sedang dilakukan dalam kaitannya dengan lomba memasak ini? Dan bagaimana caranya saya bisa ikut? Mungkin itu program dari kegiatan promosi ya, yang mungkin dilakukan oleh di Direktorat Kemitraan, dan memang itu dibuka untuk umum ya, dan saya mungkin tidak tahu detail tentang programnya, tetapi memang saya tahu ada informasi itu, dan mungkin ya dalam waktu dekat itu akan segera dilaksanakan ya. Tapi mungkin Pak Darmono, saya mau menyampaikan sedikit informasi feedback ya, karena tadi kan kita bicara tentang minyaknya ya. Dari penelitian yang dilakukan di BPDP, dari PFAD-nya pun kita juga bisa membuat magnesium stearat dan vitamin E-nya gitu. Yang kemarin dilakukan oleh peneliti dari ITB, dan itu mungkin prospek yang untuk dikembangkan di dunia kelapa sawit ya. Jadi tidak hanya dari minyaknya pun, di PFAD-nya pun juga bisa gitu kita mendapatkan manfaatnya dari hasil penelitian. Banyak mungkin hasil penelitian yang juga sangat bermanfaat yang saat ini juga sedang dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk juga bagaimana memanfaatkan dari limbah dalam bentuk bungkil sawitnya yang dimanfaatkan untuk bidang pakan ternak ya di sini ya, jadi tidak hanya untuk manusia, juga untuk makanan ternak pun, di mana dari PFAD itu sudah ditemukan inovasi untuk membuat kalau minum lemak kalsium, jadi susu itu makan lemak kalsium, si sapi ini makan lemak kalsium, itu bisa meningkatkan kandungan susu dari sapi tersebut. Nah, ini mungkin hal-hal baru yang ditemukan di dunia penelitian ya, dan itu mungkin akan terus kami lakukan untuk mendukung usulan-usulan riset yang tadi ya bisa dikembangkan untuk pemanfaatan sawit itu menjadi lebih banyak dan lebih luas gitu. Itu mungkin Pak Darmono. Padahal kalau boleh saya instruksi sedikit nih, saya dengar apa yang disampaikan Pak Arfi agak merinding nih Pak. Jadi banyak hal-hal baru ya yang artinya dicapai oleh riset yang didukung oleh BPDPKS tentunya, yang bisa meningkatkan peran dari sawit dan turunannya gitu ya. Nah, kalau kita bicara penelitian, Mas Ardi, kalau boleh saya menanyakan sedikit sebagai orang awam, banyak sekali penelitian sudah dicapai. Tapi bagaimana kira-kira upaya dari BPDPKS atau pemerintah
mendorong ini untuk menjadi produk komersialnya. Ya, karena tadi ada PFAD bisa jadi yang begitu menciptakan vitamin E, lalu banyak sekali ya riset-riset yang sangat-sangat istimewa, tetapi kok kelihatannya diam nih, ya dunia industri seperti kayak masih saling menunggu gitu Pak. Hasil riset menunggu industri menunggu hasil riset gitu ya. Nah kira-kira Pak Arfi gimana nih peran industri untuk bisa menerima hasil-hasil riset yang sangat luar biasa yang didukung oleh BPDPKS ini Pak? Oke, baik Pak Yuda. Kami di BPDPKS ada dua mungkin ya dalam kegiatan melakukan dalam rangka komersialisasi riset ini. Pertama yaitu mengadakan pertemuan stakeholders ya setiap tahun, di mana hasil-hasil riset yang sudah dihasilkan itu didiseminasikan dalam kegiatan Pekan Riset Sawit, di mana kami mengundang industri, pemerintah, seluruh stakeholders, sehingga orang itu tahu apa hasil-hasil riset yang sangat bagus-bagus tersebut. Nah, yang kedua, kami juga sedang bekerja sama dengan Asosiasi Inventor Indonesia, di mana di sini tugasnya adalah untuk mempertemukan antara riset yang setelah dinilai kemudian dievaluasi oleh AI ini sangat berpotensial untuk dan mungkin sudah mempunyai TRL yang tinggi sekitar 6 sampai dengan 7 yang sudah siap untuk pindah ke industri. Nah, di situ nanti dievaluasi terlebih dulu, dipilih mana yang siap komersialisasi, kemudian ada ajang mempertemukan dengan calon industrinya. Saat ini sudah ada 13 penelitian yang sudah bertemu dengan calon industrinya. Jadi sudah bertemu, jadi sudah ada pertemuan antara inventor dengan investor Pak Yuda. Dalam harapan pertemuan ini akan bertindak lanjut dalam satu kegiatan lainnya, perjanjian kerjasama dan sebagainya, sehingga harapan kita hasil-hasil itu bisa dikomersialisasikan. Amin Pak. Wah, menarik sekali. Terima kasih Pak Arfi. Jadi artinya ada sebuah wadah, ada sebuah kegiatan, ada sebuah program Pekan Research yang mensosialisasikan riset-riset terbaik yang terpilih untuk bisa masuk ke dalam dunia industri. Silakan Pak Darmono. Baik, Pak Posto. Pak Posto ini adalah kepala Sifat Center IPB University ya. Terkait dengan gizi ya, ini kan juga ada produk-produk yang sedang diteliti di IPB mengenai emulsifier. Gimana peran daripada emulsifier dalam industri pangan ini, Pak Posto? Pak Darmono. Iya Pak, jadi mungkin kalau bagi kita yang belum kenal emulsifier itu magic, kalau saya boleh bilang. Karena dia bisa mempersatukan air itu bisa bercampur dengan minyak kan ya, tanpa emulsifier tidak bisa. Contohnya apa? Ya, contohnya ice cream kan itu, ice cream, margarin dan seterusnya. Jadi betapa luas bahan yang satu ini dan betapa pentingnya supaya kita bisa menghasilkan berbagai macam produk tadi itu yang bisa mengandung campuran antara minyak, lemak dengan airnya. Dari sawit sendiri kita sudah melihat beberapa research yang bisa menghasilkan emulsifier yang baik sekali. Hasil produknya itu baik sekali dari sawit kan itu ya. Dan bagusnya lagi itu adalah, nah ini semuanya itu bisa dihasilkan dalam negeri kan ya. Jadi emulsifiernya itu dihasilkan dalam negeri, bahannya sawit dari dalam negeri untuk kebutuhan industri produksi pangan yang betapa besar di dalam negeri. Sehingga kalau ini jalan nantinya itu maka sangat mengurangi ketergantungan impor kita terhadap bahan emulsifier ini kan itu, dimana saat ini itu semuanya itu kita masih tergantung pada impor. Begitulah kurang lebih. Baik, Pak, luar biasa. Ya. Savindex ini kan tadi emulsifier, margarin, kemudian minyak, ini kan banyak yang bisa kita hasilkan. Ini kira-kira prospek ke depan untuk pengembangan klinologi ya pangan ini bagaimana, Chef? Ya, makasih Pak Darmono. Jadi menurut saya memang sebenarnya itu masyarakat kadang-kadang mungkin di kita kalau di kuliner juga banyak yang
mungkin kita nggak paham gitu ya bahwa sebenarnya beberapa sawit itu ya, bahan minyak sawit itu ada di mana-mana gitu. Tadi kan emulsifier, ada di margarin gitu kan. Orang tidak berpikir bahwa itu berasal dari sawit. Nah, tapi memang banyak sekali penggunaannya gitu ya. Seperti misalnya SP kan digunakan di pembuatan cake. Dia lebih spongy, lebih pori-porinya lebih rata, membuat jadi tekstur pada cake and sponge itu menjadi lebih baik. Kemudian kalau diaplikasikan ke makanan dingin, itu bisa membuat seperti dressing ya. Dressing itu digunakan buat salad, ya berarti itu sudah sebenarnya secara tidak sadar orang itu bahwa banyak sekali ada mengandung sawit dalamnya gitu. Nah, jadi menurut saya memang aplikasinya sangat tidak terbatas nih Pak. Jadi unlimited gitu ya. Saya dari cooking, baking, hot kitchen, cold kitchen gitu ya. Segala jenis ini itu sebenarnya bisa diaplikasikan. Tinggal sekarang misalnya tadi penambahan seperti penggunaan virgin palm oil misalnya gitu yang bisa lebih meningkatkan efek nutrisi di dalam makanan tersebut, sehingga buat orang tadi ya, mungkin dengan tadi ada lomba masak ataupun juga mungkin kita buat semacam sosialisasi yang lebih menyeluruh ke masyarakat, sehingga orang bisa mengerti penggunaannya dan nutrisi yang terbaik yang bisa didapatkan dari sawit sendiri. Jadi sedang dengan bantuan teknologi pun sekarang kita bisa membuat semuanya menjadi lebih baik gitu. Jadi paduan antara kualitas produk yang sudah ada dan teknologi akan membantu kita membuat menjadi hidangan atau makanan yang lebih berkualitas lebih baik, dan juga pastinya bisa diinovasikan segala macam masakan gitu. Pak Darmono, kalau boleh bertanya nih sedikit bagi orang awam ya, kalau Cash Vindex ini kan bergerak di industri horeca ya, hotel, restoran, catering gitu ya. Kan tentunya kalau kita bicara minyak, ada beberapa minyak nabati ya, Chef ya. Nah, kalau boleh kira-kira gitu Pak, secara kasar aja Chef, berapa persen sih penggunaan minyak nabati dari sawit dan berapa persen dari yang non sawit di dalam industri horeca? Kalau kita lihat dari presentasi sebenarnya mungkin kita hampir 50% lebih ya, 60% mungkin kita penggunaannya, karena tadi bukan hanya sekedar hanya sebagai minyak, tapi banyak hal yang lainnya yang sebenarnya itu ada emulsifier seperti mustard pun misalnya. Mustard itu juga udah ada sawitnya di situ, ada minyaknya di situ. Kemudian tadi emulsifier itu penggunaannya di baking sangat ya mungkin sedikit persentasenya, tapi lumayan banyak dipakai. Margarin juga banyak digunakan untuk mengkombinasi, karena Indonesia itu kalau butter aja kurang pas gitu, sehingga kalau misalnya kita lidah Indonesia nih kalau belum dibalance dengan margarin itu rasanya kurang pas. Nah, gitu ya. Itu juga termasuk kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal ya, karena nggak semua itu numis ya. Numis. Kalau makanan Indonesia, terutama makanan saya dari basisnya makanan Indonesia gitu, ada yang beberapa makanan yang itu ditambahkan dengan harus ditumis dengan margarin. Kalau enggak juga rasanya kurang pas. Jadi kombinasi minyak dengan margarin pun itu sudah ada sawitnya semua. Jadi sebenarnya penggunaannya bisa saya bilang mungkin lebih dari 60% ya penggunaannya di horeca terutama. Baik, makasih Chef. Silakan Pak Darmono. Ya baik. Jadi saya balik ke Mas Angga ya, Pak Angga ini. Tadi kan dikatakan untuk stunting ya, stunting itu kan sasarannya ada ibu-ibu yang sedang mengandung, kemudian ibu-ibu yang sedang menyusui. Kira-kira makanan apa ya untuk bayi yang tadi di bawah 5 tahun yang bisa dikreasikan ya? Kalau bayi makan kue kering agak susah. Kira-kira apa saja kira-kira Mas Angga ke depan yang bisa kemudian bayi yang di bawah 5 tahun itu bisa tersasar oleh misalnya minyak sawit merah tadi. Silakan Mas Angga. Baik, Pak Darmono. Jadi mungkin beberapa produk yang bisa dikembangkan nantinya ya untuk anak ya, usianya nanti mungkin yang sudah di atas 1 tahun ya, atau dia sudah tidak lagi ASI eksklusif atau di atas 6 bulan, itu juga berpotensi untuk dikembangkan produk-produk yang ditambahkan minyak sawit merah tadi. Mungkin seperti es krim itu disukai anak-anak ya Pak.
Nah, itu juga potensial, apalagi juga sudah ada waktu itu kalau tidak salah pada Moser ada susu bubuk yang dicampurkan juga dengan minyak sawit merah ya Pak Darmono. Itu kan bisa menjadi bahan baku juga nantinya untuk dikembangkan produk seperti mungkin es krim, mungkin juga kue-kue lain kayak tadi yang kami kembangkan kan ada kue sus ya. Kue sus kan termasuk disukai juga oleh anak-anak dan itu lembut juga, tidak keras itu. Ya. Baik, gimana Junike, pandangan Junike sudah berubah? Bagaimana komentar ini? Banyak sekali lagi pembahasan kita kan tentang sawit ya, tidak hanya minyak tetapi juga tadi ada nutrisinya, beta karotin, kemudian margarin. Jadi sebenarnya sehari-hari nggak bisa lepas. Ini gimana menurut generasi milenial ini? Yang pastinya sangat insight yang sangat baru dan luar biasa gitu ya menurut saya, dan pastinya teman-teman saya yang lainnya juga generasi-generasi milenial yang lainnya juga pasti berpikir hal yang sama, bahwa ternyata minyak sawit ini sangat luar biasa gitu ya Pak ya, manfaatnya baik untuk gizi juga ada, nutrisinya juga ada gitu ya Pak ya, sangat banyak manfaatnya, bahkan tidak hanya untuk menggoreng gitu ya Pak ya, untuk bahan-bahan lainnya juga bisa gitu Pak. Ini kelihatannya Pak Pungki ada ingin menambahkan sesuatu Pak Darmono. Silakan Pak Pungki. Silakan Pak Pungki, silakan. Allah. Jadi saya ingat sekali bagaimana sawit itu berperan kepada menjamin atau mendukung gizi, nutrisi untuk infants ya, untuk bayi balita itu adalah, dan ini seringkali kita tidak dengar karena asam lemaknya itu yang istimewa itu menyerupai dengan ASI kan ya, jadi palmitannya itu, sehingga nah itu yang menjadi bahan atau menjadi ingredient yang utama bagi semua produsen susu formula, MPASI juga, itu adalah harus mengikutsertakan sawit supaya mendapatkan profil lemak yang paling menyerupai ASI ibunya kan itu. Tanpa adanya sawit tersebut maka susah mendapatkannya atau susah untuk menjadi affordable, jadi daya terjangkau untuk bisa membantu nutrisi banyak bayi dan anak balita tadi itu. Itu sih yang saya ingat. Jadi banyak sekali begitu fleksibel dari sawit ini, ingredientsnya itu banyak kita temukan di mana-mana, bahkan kita tidak tahu dan menjadi rahasia lah gitu loh kurang lebih. Nah ini bagaimana kita bisa memahami bersama dan terangkat luar biasa perannya dari sawit ini. Wah, Pak Darmono nih, saya jadi dapat tergelitik untuk coba menanyakan ke Pak Darmono nih sebagai praktisi juga entrepreneurs ya. Kalau kemarin katanya minyak goreng hilang karena berebut dengan fuel, dengan energi ya, karena mungkin Pak Arti bisa menambahkan. Waduh, minyak goreng harus berebut dengan energi. Nah, apakah nanti tidak berebut juga dengan minyak merah nih? Minyak goreng habis karena dipakai minyak merah gitu ya. Mana kira-kira Pak? Ini sesuatu yang awam ya sifatnya ya. Karena orang selama ini taunya sawit adalah minyak goreng. Sawit adalah mungkin sebagian kecil margarin. Artinya itu adalah untuk food gitu ya kan. Nah, sekarang ada lagi untuk suplemen bahwa minyak sawit adalah minyak merah. Minyak sawit juga energi loh. Nah, kira-kira makin banyak yang memperebutkan manfaat minyak sawit ya. Nah, gimana menurut Pak Darmono sebagai praktisi juga entrepreneur? Sebelumnya kita rasakan sekarang Pak Yuga. Dulu kan seolah-olah sawit itu dibenci oleh Eropa, ya kan? Tapi dalam kondisi sekarang mereka mencari lagi sawit. Cari lagi sawit. Karena tadi yang mereka nggak bisa terlepas dari sawit ya, karena mereka membutuhkan untuk margarin segala macam tadi yang disampaikan oleh Chef, tapi dibutuhkan oleh mereka dengan mahalnya minyak kedelai karena perang ya, kemudian minyak bunga matahari dan segala macam, mereka sekarang ya mau nggak mau yang gunakan sawit lagi. Jadi saya kira ini bukan hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dunia yang selalu tergantung terhadap sawit untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, apalagi pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk yang nggak bisa di stop tentunya kan, dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini memberikan peluang pengabdian kita tidak hanya kepada negara kita, tapi juga kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Itu Pak Indra. Jadi Baik. dan saya kira tadi kita malah justru bisa mengatur kalau susah energi kita gunakan sawit ya, untuk energi, kalau pangan tadi kita gunakan pangan, jadi kita bisa Balancing ya. fix ya, balancing antara ketiganya itu. Baik, makasih Pak Darmono penjelasannya. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Jadi mungkin kita dengarkan lagi dari ini, saya kira semua pemirsa ingin mendengarkan lebih lanjut dari Chef Index. Ada sesuatu Chef yang perlu disampaikan pesan kepada masyarakat ya ke depan ini. Paling tidak masyarakat Horeca, Pak, karena beliau konsumen terbesar nih ya. Iya, Sebagai brand ambassadors nih, Mr. Cek ini harus jadi brand ambassadornya sawit nih ya. Gitu Iya, ya. kalau misalnya kita pikir bahwa ini kita itu memang ya dari 31 tahun di industri itu memang kita nggak akan bisa lepas dari sawit. Jadi tinggal bagaimana kita tadi masyarakat mengenal lebih jauh mengenai pengolahan yang benar dan tepat agar bisa menghasilkan nutrisi, efek nutrisi dan vitamin yang terkandung dalamnya dengan secara maksimal. Jadi itu tidak diketahui, maka banyak penggunaan yang salah sebenarnya sehingga tidak dapat manfaatnya. Nah, jadi mungkin tadi seperti kita katakan bahwa mungkin kaum milenial itu mendapatkan informasi yang kurang tepat. Betul. Persepsi yang negatif mengenai sawit harus diganti dengan promosi terhadap kesehatan dan nutrisi yang terdapat dalamnya, karena banyak membantu, terutama mereka ini banyak sekali terbantu oleh itu. Dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia adalah cinta gorengan gitu ya. Masyarakat Indonesia itu kayaknya kalau belum ada kriuk itu kayaknya belum pas gitu. Bagaimana menciptakan kriuk yang baik dan tepat, itu dari gorengnya benar, suhunya tepat, maka akan menghasilkan gorengan yang tidak hanya baik, tapi juga tetap menjaga crispiness-nya gitu, tetap garing gitu. Karena dari saya kok, jadi Pak Darmono dan perlu sosialisasi yang lebih sasaran masyarakat kita gitu. Paling tidak seorang senior chef sudah mau jadi endorsers ya. Iya, ini kan banyak sekali ya masyarakat ya sekarang, apalagi minyak goreng yang mahal ya, dikatakan semua minyak goreng sawit itu relatif lebih murah gitu kan daripada minyak nabati lainnya. Pak Puspo, kemudian kalau dalam kondisi sekarang itu kan orang cenderung untuk menggunakan minyak berkali-kali. Kalau kita menggunakan minyak kan mahal nih, mungkin yang dulunya dipakai 2 kali, sekarang 4 kali, 5 kali. Gimana Pak Puspo ini sebagai ahli pangan dari IPB University? Ya baik, jadi caranya Pak dan suhu yang dipakai. Jadi kalau misalkan contohnya ada penggunaan tepung, kalau bisa menggoreng tepung dan seterusnya, itu akan menghasilkan banyak residu ya nantinya itu kan ya. Nah itu apalagi dengan suhu yang tinggi, nah itu akan mulai menurunkan mutu dan mulai menurunkan dari segi keamanannya kan itu kurang lebih. Kalau misalkan gorengnya itu suhunya kita pertahankan cukup rendah dan kemudian penggorengannya pun itu kita hitung berapa kali, itu mestinya oke lah kurang lebih. Sebenarnya ada satu lagi pengaturannya yang menjadi concern itu adalah penggorengan berulang kalinya itu kalau misalnya on off-nya. Jadi contohnya kita goreng, kita matikan, kita nyalakan lagi. Nah itu jadi siklus seperti itu yang kemudian pada saat penurunan suhu itu yang menghasilkan banyak ada beberapa kontaminan, ada beberapa yang kita harus concern. Tapi kalau misalnya semua itu bisa diatur, suhunya cukup rendah dan cukup continuous, nah itu menghindari safety concerns tadi itu. Jadi jadi ada siklusnya yang bisa kita gunakan 2-3 kali oke, dan kemudian juga apa yang digoreng itu pun harus diperhatikan dan seterusnya supaya bisa menghemat lah atau bijak lah dalam penggunaan minyak sawit di saat-saat seperti itu. Itu Pak Darmono.
Baik, Pak Darmono, kelihatannya waktu juga yang memisahkan kita di segmen kedua. Saya menghaturkan terima kasih khususnya kepada BPPKS yang diwakili oleh Pak Arfi Tahar. Indonesia punya 2 orang tahar yang dua-duanya ahli di minyak. Satu di minyak bumi, yang satu di minyak sawit. Aduh, alhamdulillah kita dihadirkan hari ini. Pak Arfi Tahar, terima kasih. Dan hadir Pak Pungki, Pak Puspo sebagai ketua dari SIFAS, Mas Angga ahli gizi, dan yang terakhir yang tentunya akan menjadi brand ambassador sawit yaitu Chef Vindex. Terima kasih atas kehadirannya Pak Darmono. Senang sekali sudah bisa berdiskusi dengan para pakar dan tentunya putri kita yang cantik jelita yang semakin yakin wakil dari generasi milenial bahwa sawit adalah sehat. Sawit adalah kita dari Indonesia untuk dunia, bermanfaat bagi semua. Baiklah para pemirsa LJN yang setia, kita akhiri acara kita. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Lalu salam sehat sejahtera, salam sawit Nusantara. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.